aturan main di bursa kita bakal berubah total nih. Dan ini bukan update kecil-kecilan loh. Ini perubahan besar yang bisa bikin strategi trading kalian jadi usang dalam semalam. Kalau kalian investor retail, dengerin baik-baik, karena resikonya beneran nyata. Pernah nggak sih kalian lagi liatin saham, pas market open harganya tiba-tiba anjlok tanpa sebab? Atau lihat order book yang tadinya tebal, mendadak kosong. Nah, rasa frustrasi kayak gitu, itulah yang mau diberantas sama aturan baru ini. BEI lagi coba menghentikan permainan curang yang selama ini ngerugiin kita-kita. Jadi, ada dua jurus licik yang sering banget dipakai. Pertama, spoofing. Ini tuh mereka pasang order beli atau jual gede banget, cuma buat ngasih kesan palsu ke pasar, terus dibatalin di detik-detik terakhir. Yang kedua, layering. Ini mereka numpuk order di banyak harga buat bikin ilusi seolah-olah permintaan atau penawarannya tebel banget. Tujuannya cuma satu, ngejebak investor retail kayak kita. Dan kayaknya BEI udah gerah banget sama praktik ini. Terus solusinya apa dong? Nah, BEI ngenalin senjata baru, namanya Non-Cancellation Period, atau kita sebut aja NCP. Ini tuh dirancang khusus buat melindungi kita, para investor retail, dari manipulasi harga. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa artinya ini buat strategi trading kalian. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Kita bongkar dulu aturan main barunya. Ngertiin konsep NCP ini bukan cuma penting biar selamat, tapi jujur aja, ini bisa jadi peluang baru loh kalau kalian tahu cara mainnya. Jadi inti paling pentingnya tuh ini. Ada satu periode waktu singkat, di mana setiap order yang kalian masukin bakal langsung klik ke kunci. Nggak ada lagi tombol cancel, nggak ada tombol amend atau ubah. Order kalian itu final, titik. Gampangnya gini deh, bayangin kalian ngirim email penting yang nggak bisa ditarik lagi. Begitu udah klik send selama periode NCP, ya udah selesai, nggak ada jalan balik. Jadi benar-benar harus mikir matang-matang sebelum pencet tombol buy atau sell, karena nggak ada lagi yang namanya ups salah pencet. Oke, sekarang kita lihat gimana aturan ini berjalan di lapangan. Kita bakal bedah sesi pra pembukaan yang baru, menit per menit. Kenapa? Karena sekarang, tiap detik itu jadi berharga banget. Coba kita lihat timeline ini. Dari jam 8.45 sampai 8.55 lewat 59 detik, semua masih normal. Kalian bisa masukin order, ubah, batalin, bebas. Tapi, perhatiin baik-baik, tepat jam 8.56.00, disinilah game changersnya. NCP aktif. Semua order yang ada di sistem terkunci. Nggak bisa diapa-apain. Habis itu sistem mulai nyocokin order di jam 8.58 dan pasar pun resmi dibuka jam 9 pas. Nah ini detail yang paling krusial, jangan sampai salah. Selama NCP, kalian emang nggak bisa batalin atau ubah order yang udah masuk, tapi kalian masih bisa masukin order baru. Artinya apa? Likuiditas di pasar cuma bisa nambah, nggak bisa ditarik. Ini yang bakal mencegah order book tiba-tiba kosong dan benar-benar mengubah dinamika pasar secara fundamental. Terus gimana caranya kita navigasi di medan perang baru ini? Tenang, kalian punya dua alat bantu super penting. Indicative Equilibrium Price atau IEP dan Indicative Equilibrium Volume atau EEV. Anggap aja ini kompas kalian. IEP bakal ngasih lihat perkiraan harga pembukaan berdasarkan semua order yang masuk, dan EEV ngasih lihat berapa volume yang bakal ketemu di harga itu. Dengan mantau dua ini, kalian bisa ngintip arah angin pasar sebelum market beneran buka. Oke, kita udah ngerti aturannya, sekarang kita harus ngobrolin bahayanya. Karena aturan baru ini, jujur aja, ngebuka serangkaian jebakan baru yang bisa fatal banget buat trader yang nggak siap. Lihat angka ini, 250 juta rupiah. Gede banget kan? Ini bukan hadiah jackpot ya. Ini adalah potensi kerugian dari satu kesalahan kecil di era trading yang baru ini. Inilah yang namanya fat finger error, alias salah ketik. Mungkin niatnya mau beli 100 lot, kepencet jadi 10.000 lot. Dulu, kalau sadar, kita bisa langsung cancel. Sekarang, dengan adanya NCP, kesalahan senilai 250 juta rupiah itu langsung terkunci. Udah nggak ada jaring pengaman lagi, guys. Jebakan kedua, jebakan likuiditas. Ini bahaya banget, terutama di saham-saham lapis 2 atau 3 yang sepi. Bayangin, kalian pasang order beli gede di saham kayak PTPS atau MDKI. Tiba-tiba muncul berita jelek, dan semua orang panik mau jual. Karena order beli kalian kekunci, kalian nggak bisa kabur. Malah order kalian jadi pintu keluar buat mereka yang mau jual. Kalian dipaksa nampung barang di harga yang bakal terus longsor. Coba bayangin skenario paling apes. Kalian udah pasang order beli, terus jam 8.57, tiba-tiba keluar berita super negatif soal emiten itu.
Kalian udah tahu harga pasti bakal anjlok, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Order kalian kekunci. Kalian seolah-olah dipaksa buat nangkep pisau jatuh tanpa bisa menghindar sama sekali. Oke, cukup ngomongin risikonya. Jangan takut dulu. Sekarang kita beralih dari bahaya ke solusinya. Ada kok strategi-strategi jitu yang bisa langsung kalian pakai buat navigasi di dunia trading yang baru ini. Ini strategi pertama, kita sebut aja strategi sniper. Simple banget dan aman. Kuncinya, jangan buru-buru masuk. Langkah 1, amati. Dari jam 8.45 sampai 8.55, kalian cukup pantau IIP dan IEV. Jangan pasang order dulu. Langkah 2, validasi. Pas NCP mulai jam 8.56, lihat gimana reaksi pasar. Harganya stabil nggak? Nah, baru langkah 3, eksekusi. Masukin order kalian di menit-menit terakhir, pas kalian udah punya informasi paling lengkap. Pokoknya, sabar itu kunci. Penting banget buat dicatat, ya. Nggak ada satu strategi yang cocok buat semua saham. Beda saham, beda cara main. Buat blue chip yang liquid kayak ADRO misalnya, kalian bisa lebih pede mantau IAP dan ikutan. Tapi buat saham yang super volatile kayak PTPS, mungkin strategi terbaiknya adalah, ya udah hindarin aja sesi pra-pembukaan, tunggu pasar reguler. Intinya, sesuaikan taktik kalian dengan karakter sahamnya. Nah, buat hindarin bencana fat finger tadi, biasain pakai protokol ini. Simple banget tapi bisa nyelamatin kalian. Selalu triple check atau cek 3 kali. Pertama, kode sahamnya udah bener belum? Kedua, nominal transaksinya, nolnya nggak kelebihan kan? Ketiga, bandingin harga order kalian sama EIP, wajar nggak harganya? Lakuin ini dan kalian bakal jauh lebih aman. Satu lagi tips praktis yang bisa langsung kalian lakuin di aplikasi sekuritas, matikan semua fitur one click trading atau trading cepat pas sesi pra-pembukaan. Di era NCP ini, jeda 1 detik buat konfirmasi ulang order itu bukan buang-buang waktu, tapi itu adalah benteng pertahanan terbaik kalian. Oke, jadi mari kita rangkum poin-poin paling pentingnya. 1. Anggap setiap order di pra-pembukaan itu final, nggak bisa diubah. 2. IF dan IF itu teman baik baru kalian, jadi pelajari cara bacanya. Dan yang paling penting nomor 3, kalau ada sedikit aja keraguan di hati, mending jangan ambil resiko. Tunggu aja market reguler buka jam 9 lewat 1 detik, lebih baik telat untung daripada rugi bandar kan? Pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kalian. Bursa udah ubah aturan mainnya, tujuannya sih biar pasar lebih adil. Tapi ini juga nuntut kita semua buat jadi trader yang lebih disiplin, lebih pinter, dan lebih strategis. Aturan baru ini udah di depan mata, pertanyaannya, strategi trading kalian udah siap belum?